bangsa kita untuk meraih mimpi bersama produk dalam negeri. Hebat ini bertujuan untuk mengembangkan brand lokal naik kelas. Hadiahnya mobil Ayla. Dan sepertinya di sana juga terjadi pertarungan yang sudah mulai mendesak. Apakah yang terjadi? Yang pertama di sini sudah tidak lagi terjatuh. Langsung saja latihannya. Pisang zaman now sudah pasti rasanya wow, bikin nagih
kali, deja sekali. Bukan kuenya artis, sang pisang kreatif abis. Outletnya ramai berbaris. Hello, Paris Money. Hey, what's up semuanya? Balik lagi sama gue Christo Emmanuel atau Christo Immanuel ya kalau mau pakai aksen bahasa Indonesia. Terakhir gue bareng sahabat itu ngobrol bareng Mas Kaisang. Nah, tapi mumpung Mas Kaisangnya hari ini nggak ada, saya berani dong niruin suara bapaknya. Ya, halo sahabat, apa kabar? Semoga kita ya selalu sehat ya. Ini selamat datang di Festival Gebyar UMKM. Tepuk tangan dulu semua yang di studio dong. Mana tepuk tangannya? Studio, ayo. Gebyar UMKM ini diselenggarakan dengan ya bertujuan menjadi sarana edukasi atau education sekaligus memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk terus dapat mengembangkan serta memasarkan produk atau jasanya di tengah kondisi pandemi COVID-19. Begitu. Gitu dong. Mas Kaisang, ayo mana? Hah? Mau diserang saya sama Anda? Gak takut sama ototnya, karena lagi gak di sini sih. Ya, dan sahabat, saat ini sedang mengikuti sesi Bincang UMKM dengan tema mempertahankan bisnis agar tetap eksis. Jadi buat kalian yang punya UMKM yang atau sedang mau memulai bisnis kecil menengah atau yang mikro-mikro, nah kalian bisa dengerin obrolan kita hari ini karena kalian bakal bikin bisnis yang yahut dan eksis. Nah, perkenalkan, kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Basi banget itu ya. Tapi ya udah, memang begitu biasanya MC. Perkenalkan, nama gue Christo Immanuel. Gue adalah seorang content creator dan juga impersonator yang suka menirukan suara punten Bapak Presiden dan orang-orang lainnya. Harus pakai punten dulu ya biar sopan. Nah, sebelum kita mulai acara inti, saya mau kasih tahu beberapa peraturan nih buat teman-teman semua supaya tetap berjalan dengan lancar dan gitu ya. Pertama, teman-teman bisa langsung bertanya ke narasumber di kolom chat di YouTube Harapan Bangsa Kita. Jadi kalian kalau punya pertanyaan soal seputar UMKM, monggo banget, mau dikasih saran, mau dikasih masukan-masukan, apapun itu silakan tanya. Yang kedua, peraturannya, teman-teman dilarang untuk berkata kasar ya. Jadi no dirty mouth, no, get out ya. Tidak boleh berkata kasar, mencemooh di dalam komentar, tidak boleh hate comment, oke? Nah, yang ketiga, selesai. Udah itu doang, dua peraturannya gampang di sini mah. Sahabat mah, pokoknya love banget deh. Next boleh lagi ya. Oke, anyway teman-teman juga jangan lupa subscribe channel YouTube Satu Indonesia dan Harapan Bangsa Kita biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke teman-teman, acara ini digelar selama 2 hari pada tanggal 23, 24 Januari 2021. Nah, Gebyar UMKM ini selain bincang UMKM, acara juga dimeriahkan dengan virtual UMKM serta flash sale up to 50%. Weh, biasa kan kalau yang di abang-abang di pasar baru gitu, ayo silakan ibu flash sale up to 50%. Nah itu ini di sini juga begitu ya. Terus teman-teman juga bisa kunjungi UMKM Virtual Expo-nya. Jadi kalian masih bisa di rumah cuman pakai celana pendek banget, pakai kaos kutang tapi ikut Virtual Expo-nya itu dengan ke gebyar/umkm.com. Saya ulangi sekali lagi, gebyar/umkm.com. Aku juga mau ngingetin teman-teman sekalian jangan langsung selesai, nanti pas sudah selesai jangan langsung pulang. Tapi udah pada di rumah ya nontonnya, bukan langsung pulang. Jangan langsung di close mungkin ya. Karena bakalan ada e-certificate, oke? Jadi kalian nanti dapatin e-certificate yang bisa dipajang di depan rumah mungkin. Biar, Kak aku udah pernah ikut ini, keren banget gitu, bangga, bagus. Nah aku mau kasih tau teman-teman dulu tentang hebat. Apa sih hebat itu? Aku hebat, bukan aku yang hebat, tapi hebat yang hebat. Bingung kan?
saya juga. PT Harapan Bangsa kita atau Hebat merupakan sebuah akselerator yang fokus membantu UMKM agar dapat menciptakan produk dan memperluas lapangan kerja baru. Hebat ini didirikan pada 1 Desember 2019 oleh Kaisang Pangarep selaku founder Hebat. Tepuk tangan dulu dong buat Kaisang. Mas Kaisang, dimanapun Anda berada, tolong jangan tiba-tiba menyublim dari lampu ya, saya kaget nanti. Enggak, dia enggak tiba-tiba surprise tuh, saya di sini gitu kan. Gue takut jadinya. Habis sih suka begitu sih. Memiliki cita-cita membangun UMKM agar naik kelas dan dapat bersaing dengan berbagai merek internasional merupakan visi utama dari perusahaan ini. Hebat bertujuan menjadikan produk lokal sebagai produk unggulan serta menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia memiliki peluang usaha yang tinggi pada bidang kuliner. Jadi teman-teman kalau misalnya punya teman-teman bule, nah itu kalau lagi ke Indo makan apa ya? Sang pisang, yang ayam, ternak kopi. Wih, Hebat, love you. Next lagi dong. Oke, nah pastiin kalian semua sudah subscribe Satu Indonesia, YouTube-nya Satu Indonesia. Dan follow Instagram Hebat Official ya, di follow Instagramnya, jangan diliatin doang. Dasar kalian ini stalker. Karena akan ada hadiah giveaway berhadiah e-wallet total 2 juta rupiah. Nah, mau kan 2 juta? Saya juga mau. Untuk 10 orang yang beruntung dan paket menarik lainnya. Caranya simak tampilan berikut ini. Wih, gile, keren banget gue. Nah ini dibaca ya teman-teman, kalau mau ikutan giveaway, mau 2 juta untuk 10 pemenang, mau giveaway paket-paket menarik lainnya tolong dibaca. Gampang banget, ya ampun ini mah peraturan untuk anak TK. Ya kalau masih tidak bisa menaatinya payah kamu. Enggak lah, bercanda. Gampang kok menangnya, kemarin gue juga tuh gak ikut sih. Ya masa gue ikutan kan. Kasih yang lain dong. Oke, sore ini saya pastinya tidak sendirian tapi akan ditemani oleh para speaker kita yang cantik dan tentunya inspiratif dan gak lupa juga beliau ini kalau makan tuh langsung saya ngiler ya. Salah banget tadi malam jam 12 sebelum tidur saya nonton dia. Lapar jadi masak mie ya, mau gak mau gendut deh ntar gak apa-apa ya. Terima kasih banyak tapi ini. Nah, kita akan sambut Kak Magdalena yang adalah food blogger, food influencer, dan seorang entrepreneur. Ini dia, Kak Magdalena. Halo. Oh my God, apa kadabra? Orang terkenal Aku mau ini. pakai bahasa gaul dulu. Ya, apa kadabra Kak Magdalena? Itu bahasa gaul atau bahasa apa ya? Mohon maaf nih. Bahasa gaul, Pak. Akika bisa bahasa gaul. Kak Magdalena bisa nggak? Nggak bisa, Kika. Nggak bisa ya? Iya. Gue juga pura-pura bisa sih. Kak Magdalena apa kabar nih? Baik, gimana lagi kabarnya Kripto? Baik, aku juga baik. Kak Magdalena lagi di mana? Aku lagi di apartemen. Oh, lagi di apartemen. Semoga sehat-sehat selalu ya Kak Magdalena ya. Ya, amin. Nanti Kamu kalau juga. lapar kasih tahu aja. Ntar teman-teman hebat yang ngirim bukan saya. Yang ngirim nah, ya. ini yang ditunggu-tunggu nih sama sahabat semua Kak Magdalena. Kak Magdalena lagi sibuk ngapain aja nih? Khususnya di tengah pandemi COVID-19. Kalau sejak pandemi aku tetap berkonten ria sih sebenarnya dari tahun Berkonten lalu. ria. Berkonten ria, ya cuma Yang kalau paling berubah dari berkonten rianya dari sebelum pandemi sama saat pandemi itu apa? lebih banyak produksi di rumah. Itu satu. Oh, Ya, jadi tiba-tiba aku ini menjadi chef dadakan gitu. Oh, chef dadakan. Ya, Luar banget. biasa teman-teman, ini patut dicontoh. Yang tadinya nggak bisa masak mungkin jadi bisa masak nih, salah satunya Kak Magdalena mungkin menjadi mengganti Chef Renata mungkin. Bisa, bentar lagi. Amin. Master Chef season baru Kak Magdalena yang main. Terus ada lagi nggak selain jadi chef di rumah mungkin yang ngambil gambarnya atau ngeditnya jadi berubah atau sama aja kalau bagian itu? Kalau untuk konten sih aku selain masak di rumah, yang pas lagi awal-awal pandemi yang Maret tahun lalu, itu aku kan 3 bulan di rumah aja. Tapi setelah PSBB transisi, aku memberanikan diri keluar, itu konten aku lebih banyak bantu UMKM sih. Jadi memang Wow, cocok nih. keren temanya. banget. Ayo nih yang di studio tepuk tangan buat Kak Magdalena dong. Kak Magdalena udah bantuin UMKM. Kalian ini gimana sih? Hebat banget Kak Magdalena, saya salut banget nih. Nah selama masa pandemi tuh selain masak-masak dan membantu UMKM,
Itu ada nggak yang biasanya tidak dilakukan di situasi normal, tapi gara-gara pandemi menjadi sekarang sesuatu yang normal gitu? Selain cuci tangan yang pasti ya. Oh ya, terus yang kalau aku sih selain ya pasti ya ngejaga kesehatan, kebersihan, entah kenapa aku lebih bisa jauh berempati dan lebih apa ya dekat gitu loh sama pelaku-pelaku usaha kuliner, terutama UMKM karena UMKM yang aku bantu sendiri itu bukan UMKM yang apa ya, yang biasa-biasa aja, yang asal aku pilih gitu, yang tiba-tiba nge-DM aku atau aku ngambil keuntungan apapun itu enggak. Aku tuh bener-bener mencari, ngefilter UMKM yang bener-bener butuh bantuan. Jadi memang aku tepat sasaran nih yang misalkan tadinya dia rame terus tiba-tiba harus mau tutup gitu, terus yang ngedown-nya bisa lebih dari 70% sampai 100% bahkan sampai nggak Wow. mendapatkan keuntungan apapun. Itu biasanya yang aku bantu tuh yang di daerah situ gitu loh, maksudnya yang di lingkup itu gitu. Jadi yang aku merasa perubahan yang paling signifikan sih itu, aku jauh lebih bisa berempati dan lebih dekat lah gitu. Ada nggak Kak kayak feedback dari mereka yang menurut Kak Magdalena tuh langsung nyentuh gitu loh? Ada banget orang aku sampai nangis kok. Jadi Mau kalau dong misalkan satu, aku juga mau lihat nangis di sini. kenapa? Mau dong satu diceritain, aku juga pengen nangis nih jadinya. Kalau mau nonton selengkapnya sih bisa banget tonton di YouTube aku karena semuanya terekam di situ. Nah tuh Di teman-teman. YouTube MG Dalenaf. Tapi yang bisa aku sampaikan ke kamu mungkin karena kamu mau nangis gitu loh ya. Awas ya kamu gak nangis ya Kristo ya. Aku Iya, ceritain. nangis habis ini langsung. Tolong air mata palsunya mana? Oh enggak ya. Gimana? Ya jadi sebenarnya banyak banget sih yang karena setelah aku datengin kan biasanya kalau konten creator kebanyakan datang ngebantu habis itu ya udah gitu kan selesai buat kontennya selesai gitu kan nggak ada hubungan apa lagi cuma yang membedakan aku di sini adalah aku bakal balik lagi dan bantuin mereka gimana ya ngolah karena kan aku datengin masa ya aku tuh hampir ya tiap minggu datengin nggak datengin mereka sih cuma lebih ke video call, telepon, ngasih konsultasi gitu. Sampai akhirnya waktu itu ada salah satu UMKM ya itu di daerah Jakarta Selatan di Panglima Polim. Sebenarnya udah terkenal dari 2014, cuma 2017 tuh dia udah mulai menurun karena persaingan kan. Terus persaingan ditambah lagi Covid di 2020 awal. 20. Itu penurunannya bisa sampai 80% lah gitu. Sampai nggak bisa bayar basic needs, kontrakan nggak bisa, kuliahin anak juga terhambat gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu aku datang benar-benar random, aku nggak izin ke mereka, cuma aku dapat beberapa cerita gitu dari followers aku kalau mereka sangat butuh bantuan. Ya udah aku datengin dan sebenarnya sih pas pertama aku bantu itu aku nggak expect dampaknya bakal segitu besarnya semasif itu gitu kan. Cuma karena aku juga sebagai content creator aku harus menghasilkan konten yang berkualitas, mungkin jadi dikemas dengan baik ya. Message-nya dapat, story-nya tersampaikan gitu. Sampai akhirnya misalkan nasi gorengnya tuh jual nasi goreng warna-warni, menurut aku makanannya unik. Itu sehari biasanya tuh cuma laku misalkan 10 gitu lah. Aku lupa lah ya, tapi peningkatannya tuh bisa sampai 100 kali lipat. Wow. Terus ngantrinya. Tadinya tuh aku datang ke situ sama sekali nggak ada yang beli, pas aku buat video. Pas besoknya aku tayangin, itu langsung ngantri 2 jam. Oh ya? Gue merinding beneran. Gokil. Langsung ngantri 2-3 jam dan efeknya itu terasa sampai kemarin. Akhir tahun aku datengin lagi setelah 3 bulan kontennya up. Terus Dan pas masih rame? aku dateng, bapaknya tuh langsung lari, lagi masak kan. Gemes. Lari gitu aku belum turun mobil, langsung lari, nyamperin aku, hampir mau ketabrak motor bapaknya, saking excitednya. Ditinggal semua, pesanannya. Terus, salam aku, kayak, makasih Kak Magda, makasih banget. Terus aku bener-bener kayak langsung, Mau nangis beneran terus saya loh, bener. pas aku turun, istrinya langsung peluk aku, bener-bener nangis, tersedak-sedak sih nangisnya. Sampai kayak makasih Kak Magda, aku gak ngerti lagi gimana Gila, cara keren terima banget. kasihnya. Nah itu teman-teman yang di rumah yang mungkin selama ini ngira kayak ngaruh nggak sih dibantu atau kayak di up ke Instastory atau di kontennya food blogger atau influencer tuh ngaruh. Dan
kalian mungkin kalau nggak denger Kak Magdalena cerita langsung nggak akan tahu kalau bisa membantu orang sebegitunya gitu dan impact-nya bisa sebesar itu dan gila salut banget sama Kak Magdalena, terima kasih loh. Ini sebuah cerita yang sangat menginspirasi banget dan tentunya teman-teman di luar sana juga pasti terinspirasi juga. Tapi yang penasaran juga nih dari Kak Magda, ntar aku masih nahan nangis, adalah dari 2015 kan Kak Magda berkonten awal tuh nggak kelihatan mukanya nih, lebih ke foto-foto makanannya. Nah apa sih yang membuat Kak Magdalena dari 2015 sampai 2021, itu anak SD udah lulus kalau sekarang. Itu kenapa bisa tetap semangat berkonten dari muka nggak kelihatan sampai muka dan makanan jadinya sekarang. Itu gimana sih yang memotivasinya? Ya karena aku bekerja dari hati, asik. Wis. Ya gitu ya. Oh ya benar sih, tapi setuju sih. Karena mengerjakannya bukan karena pressure ya kali ya, karena mengerjakannya dari hati dan seneng juga jadinya nggak berasa tau-tau udah 6 tahun gitu kan. Betul, kayak faktor eksternal apapun yang mempengaruhi aku akhirnya nggak terpengaruh karena motivasi itu muncul dari dalam diriku sendiri, dari internal, Luar biasa. dari hati. Ini tipe influencer kalau ditanya Kak gimana sih menghadapi haters, udah kayak emang budek aja. Kalau haters mah udah kagak masuk di otak gua. Yang motivasi gua diri gue udah nggak ngaruh, bener. Setuju banget. Nah tapi aku lihat nih dari bionya Kak Magda nih, wadaw itu bionya kalau biasanya orang lain kan keep living and never surrender, live love life gitu atau enggak trust God and believe in yourself gitu-gitu. Nah kalau Kak Magda nih sekian, ini kayaknya bisnisnya banyak banget nih. Kenapa bisnis kuliner nih yang memulai nih keinginannya tuh apa gitu, yang memulai itu tuh apa? Oke, kalau misalkan kenapa aku buka bisnis makanan sih ya karena ya dunia entertain ini kan bukan bidang utama aku sebenarnya. Aku juga dulu pas lagi kuliah tidak mengambil jurusan ini gitu. Jadi memang aku nggak tahu ini umurnya sampai kapan gitu. Jadi yang bisa aku lakukan adalah aku buat plan B gitu, backup plan. Ketika aku udah suatu saat mungkin nggak bisa lagi buat video, mungkin nanti ada persaingan atau gimana apapun itu yang membuat aku nggak buat video lagi, ya aku masih bisa membuka lapangan kerja, ya masih bisa produktif gitu. Luar biasa. Ini the true influencer. Ya bisa menginfluence orang dari jauh, tapi nanti juga kalau udah kerja sama Kak Magda menginfluence langsung sebagai bos. Keren banget nih teman-teman. Betul sekali. Nah, yang aku pengen tahu juga nih kan tadi kalau dari sukanya mungkin cerita yang barusan ya membuat mata saya berkaca-kaca seperti toko kaca di IKEA gitu kan. Kalau Kak Magda ada nggak dukanya juga cerita selama menjadi content creator food blogger gitu-gitu? Dukanya menurut aku nggak ada sih, setiap pekerjaan punya resiko menurut aku. Asik. Dan itu semua udah bisa aku minimalisir lah dari awal gitu. Jadi sampai sekarang sih aku masih enjoy my job. Menurut aku ini one of the best job in the world gitu. Jadi aku harus bersyukur ya. Gimana aku lagi juga sebagai... makan dapet duit? Kenapa? Gimana lagi kan makan dapet duit? Nah itu orang lain makan duit kan, ngeluarin duit baru makan. Ini makan dapat duit, siapa yang nggak mau ya kan? Teman-teman dari studio juga mau kan? Mau. Aduh lemes banget belum makan nih. Saya kasih ternak kopi gimana? Iya gitu, bener setuju banget nih. Nah terus Kak Magda ini kan terkenal dengan food vlogger perempuan yang memiliki karakter makan porsi banyak. Nah itu dan sekarang sudah mulai merintis bisnis. Apakah orang yang makan ke tempat kakak harus makan porsinya banyak? Oh bukan, nggak maksudnya gimana sih cara tetap eksis nih? Walaupun sekarang sudah fokusnya jadi kebagi dua, jadi ada bisnis dan food vlogging. Nah gimana cara bisnisnya ini untuk tetap eksis? Oke, kalau tanya ke aku sendiri sih, aku pastinya itu ada tim. Ya, ada tim, oke, nice. Semua aku kerjain sendiri karena ya pastinya aku nggak bakal bisa maintain itu supaya tetap eksis kalau mengharapkan aku doang. Jadi sebelum mulai bisnis waktu itu dan sebelum mulai pecah fokus, aku emang udah cari orang yang pastinya ya profesional di bidangnya gitu supaya
bisa menjalankan pekerjaannya masing-masing kan selagi aku lagi ngonten. Bisnis aku tetap handle, dan ketika aku lagi handle bisnis, yang konten juga tetap handle. Jadi ada timnya, itu pasti. Oke, I see. Jadi itu menurut aku Yang faktor paling penting ya? utamanya banget. Kenapa? Yang paling pentingnya itu ya? Betul. Benar. Terus? Tapi setuju sih, karena tim tuh saling backup gitu ya Kak ya? Banget. Dan ya ketika kamu punya tim yang handal gitu, tim yang bagus, ya brainstorming apapun, teori ekonomi bisnis apapun, ya itu bisa terlaksana gitu kalau kamu mempunyai tim yang baik gitu. Jadi sih memang see. kemarin aku mulai bisnis tuh di baru banget 2019. Aku punya festival kuliner sendiri kan. Sebenarnya itu yang melompori cuma 4 orang. Cuma seenggaknya ada tim kan, karena aku sendiri ya. Tipikal bisnis aku sendiri adalah aku pingin bangun itu dari nol sendiri, aku ikutan gitu. Jadi aku foundernya juga gitu. Jadi nggak cuma yang biasanya kan selama ini kalau misalnya influencer banyak yang dipakai mukanya doang mungkin gitu kan, produknya udah jadi. Kalau aku bedanya adalah aku bener-bener anggap ini sebagai anak gitu loh. Jadi ya. Iya. Jadi menjalaninya juga sayang gitu ya, sayang dengan apa yang dijalani gitu kan? Menyayangi, bukan kayak aduh sayang banget, bukan gitu, maksudnya sayang dengan apa yang dimiliki ada rasa gitu kan, memilikinya lah gitu. Iya, benar, setuju. Nah tapi kan ini ada beberapa juga yang mungkin teman-teman yang baru nih yang belum bisa punya tim. Nah aku mungkin mau nanya, banyak bisnis kuliner yang kesusahan selama pandemik dan mempertahankan bisnisnya agar tetap eksis. Misalnya kalau dia jualan kentang balado atau tahu pentung gitu-gitu. Nah itu kakak sebagai food vlogger ada nggak sih satu tips saja yang bisa mungkin dilakukan sama teman-teman yang masih jalaninnya mungkin sendiri atau berdua atau bertiga gitu? Oke. Kayak seperti aku bilang, aku juga ngebangun bisnis pertama kali yang festival tuh cuma bertiga. Sebenarnya small team banget, dan menurut aku semua ya seperti aku kayak datang ke UMKM yang aku bantu gitu kan, bahkan yang di pinggir jalan yang sangat kecil, minim banget, itu memang harus ada tim gitu. Kalau enggak harus banget ya at least 2 atau 3 itu nggak ada masalah. Yang penting mereka punya pos pekerjaan masing-masing dan memang handal gitu loh ya. Karena ketika ada masalah gitu loh ya, misalkan seperti pandemi ini kan challenge-nya banyak banget tuh, udah sepi, jam operasional juga terbatas, terus mungkin nyari sumber daya jadi susah gitu. Itu kan banyak banget masalah yang timbul kalau misalkan dikerjakan sendiri. Menurut aku itu nggak worth it ya? Iya, nggak worth it dan tidak akan menemukan solusi yang maksimal, yang pas gitu. Iya, yang maksimal gitu, karena masalahnya berat gitu loh. Iya, benar. Dan jadi memang itu mungkin saran utamanya buat teman-teman, ya berarti saran buat teman-teman utama berarti adalah kalau memulai itu kalau bisa nyari tim yang cocok juga kali ya, tim yang cocok dan yang memiliki rasa sayang terhadap bisnisnya tuh yang sama gitu ya. Betul. Biar nggak timpang. Ya, itu nomor 1 sih. Tapi kalau misalkan mau dibahas dari teori gitu, aku juga mulai belajar gitu loh ya. Walaupun background aku bukan ekonomi atau bisnis atau apapun itu, enggak, jauh banget. Cuma dari sini aku mulai belajar kalau misalkan, karena aku di sini kuatnya di marketing gitu loh ya. Oke. Ya, jadi aku bisa memberikan saran dari sisi marketing gitu. Nah, dan menurut aku di masa pandemi ini ya seperti Gebiar UMKM ini menurut aku bagus sih, positif banget karena menghadirkan wadah yang memang dibutuhkan orang-orang sekarang ini. Setuju. Waduh, kayaknya nge-freeze nih. Ya. Oke. Udah. Mantap. Terima kasih Kak Magda, itu barusan bener. Tapi setuju juga sih karena kita kalau mungkin juga Kak Magda mungkin bilang nyari tim ini juga mungkin cari teman-teman juga cari yang jangan tiga-tiganya jagonya di marketing tapi beda-beda. Nah, Kak Magda kan tadi jagonya di marketing, ya kan ya? Nah, berarti yang 2 lagi jagonya di apa dan apa? Di finance gitu. Nah, benar. Setuju tuh. Jadi pas gabung bertiga jadi kayak Powerpuff Girl nih bertiga. Kak Magdanya Bubble, yang 2-nya lagi yang hijau sama yang merah. Saya lupa namanya. Nah, gitu.
Nah, Kak Magda aku juga boleh tahu nih kan ngomongin soal Kak Magda tadi memang backgroundnya awalnya memang bukan di bisnis ya, bukan di bisnis, bukan di ekonomi. Nah itu tapi Kak Magda berani untuk memulai usaha bagi anak muda, maksudnya mulai usaha untuk apa ya, jadi backup plan dan menjadi tempat di mana ntar orang bisa jadi punya pekerjaan gitu kan. Nah itu gimana sih supaya memulainya gitu? Apa yang akhirnya memotivasi gitu loh. Jadi kan banyak dari kita tuh yang pengen mulai cuman takut gitu. Nah gimana sih, apa yang sih membuat Kak Magda kayak yaudah deh gue berani gitu dengan apa yang gue punya sekarang gitu? Oh, yang pertama sih aku pasti baca peluang dulu, jadi jangan nekat. Oke. Ketika peluang itu sudah aku riset dan aku ngelihat ada kemungkinan besarnya gitu. Misalkan aku juga punya bisnis sambal, punya bisnis makaroni pedas, makaroni setan juga gitu kan. Itu juga aku mulainya semuanya itu berdasarkan riset, melihat peluang gitu. Dan untungnya aku di sini, aku tuh udah punya, sama kamu juga termasuk influencer, pasti tuh udah punya target market yang jelas. Oh ya benar, setuju sih. Ya, itu target marketnya jelas banget dan menurut aku itu inti dari marketing pemasaran. Kalau ada teorinya, mungkin teman-teman nanti yang nonton apa namanya webinar ini bisa nanti nyari namanya teori marketing mix gitu, STP, terus life cycle product gitu. Itu bisa dilihat intinya adalah market gitu. Oh, baik. Ya, dan Jadi enaknya karena Kak Magda juga punya ini ya, ada follower, jadi ada target marketnya juga udah tahu nih. Oh, kemungkinan sukanya kayak gini, caranya mungkin bisa produknya begini, kayak gue gini, approach-nya gini. harganya begini, tempatnya di sini gitu. Jadi Iya. semua itu mengikuti, dan menurut aku yang perlu dilakukan para pebisnis UMKM dan pebisnis muda itu adalah mencari marketnya dengan jelas. Nggak harus marketnya kayak aku anak muda gitu, karena itu market yang banyak banget sebenarnya. Bisa segmented juga, bisa makanan sehat, tapi maksud aku bener-bener difokuskan gitu loh. Arah yang kalian tuju tuh mau kemana. Jadi strategi, sistem, dan sumber daya yang kalian pakai pun itu juga terarah gitu. Nah, aku yang tertarik banget dengan kata-kata Kak Magda tadi sih. Walaupun Kak Magda backgroundnya bukan di bisnis, tadi Kak Magda ngomong soal riset. Nah, ini teman-teman yang perlu tahu nih. Jadi kalian saat memulai bisnis, itu juga kalian harus belajar melalui riset. Nah, riset ini Kak Magda bener gak sih? Aku kalau misalnya riset-riset ini bisa dilakukan lewat internet, ya kan? Bisa banget. Sekarang di Instagram juga udah ada insight yang bisa dilihat dengan jelas gitu loh. Mereka sudah memberikan kamu research-nya sendiri, kamu nggak perlu research susah payah. Di situ ada mesin yang bisa memberikan kalian data secara simpel yang bisa kalian pakai gitu. Jadi nggak ada alasan lagi sih menurut aku kayak, Kak ini gimana, aku nggak ngerti gimana caranya gitu. Karena sekarang iya nggak sih? Iya benar, setuju. Karena udah sangat memudahkan sekali gitu. Bener. Google tuh page-nya udah sampai 50 lebih gitu. Kalau dari page 1 sampai 50 nggak nemu, Anda keterlaluan gitu. Dan sekarang gampang banget kan riset, nggak perlu Kak Magda untuk mulai bisnis nggak perlu kuliah 4 tahun. Bisa riset 4 bulan langsung gerak. Nah berarti teman-teman juga pasti bisa. Yang penting ada rasa kemauan, keberanian, dan rasa ingin untuk belajar. Bener gak? Betul banget. Mantap. Cocok Ini nih jadi chemistry. pebisnis nih, Krista. Amin. Doakan nanti biar sama kayak Kak Magda. Ini kayaknya udah chemistry sama Kak Magda udah cocok banget nih. Mungkin kita harus bikin dua vlogger food. Nggak tahu ya. Ngarang mungkin gua. Nah, tapi teman-teman keren-keren banget dan sangat inspiratif insight yang dapat dari Kak Magda barusan. Luar biasa banget. Kita kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman studio buat Kak Magda, keren banget ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, ini jadi kita mau ada sesi Q&A, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sahabat yang sudah nonton. Boleh nggak kita tahu arti kata sukses menurut Kak Magda pribadi apa? Sukses. Deep banget ya pertanyaannya ya. Oh iya dong. Sahabat. Menurut aku sih, di umur aku yang masih sangat muda ini aku bisa mendapatkan satu jawaban lah sukses itu apa gitu, karena semua anak muda kan pasti pengen sukses gitu kan. Dan ternyata setelah aku ada di titik ini, sukses itu nggak hanya tentang uang, nggak hanya tentang fame gitu, tapi juga
eh gimana ya? Gimana aku bisa menyeimbangkan apa yang ada di hidup aku gitu loh, sama halnya dengan di bisnis gitu. Bisnis yang sukses itu adalah ketika kamu bisa menyeimbangkan ya segala elemen yang ada di dalam bisnis kamu gitu, sehingga akhirnya bisnis itu bisa long term, bisa sukses, bisa naik perlahan gitu. Jadi, dan aku sebenarnya benci yang namanya kata prioritas, karena Oh, menurut kenapa tuh? aku nggak ada itu prioritas di hidup. Oke. Semua orang tuh harus menyeimbangkan semua hal yang ada di hidup dia. Kayak misalkan aku ini berlaku sebagai anak, iya, berlaku sebagai, maksudnya aku tahu tugasku sebagai anak, tahu tugasku sebagai pacar, asik, tahu tugasku sebagai teman, tahu tugasku sebagai content creator, tahu tugasku sebagai pebisnis, dan Pebisnis. itu harus diseimbangkan, dan itu apa namanya? Dan menurut aku itu baru namanya sukses gitu. Wow, luar biasa sekali. There is no such thing as priority, there is no gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa mendapat insight baru ya. Mungkin yang selama ini kayak, oke prioritas saya mandi dulu baru sikat gigi. Enggak, harus seimbang. Mandi sambil sikat gigi. Enggak, bukan gitu. Maksudnya yang ngerti lah ya, tolong nih, nggak usah saya jelasin lagi. Oke, thank you banget loh Kak Magda atas definisinya atas tentang kata sukses, luar biasa banget. Nah, oke, sekarang kita mau bacain pertanyaan-pertanyaan dari netizen dari Sahebat. Cuman kan saya impersonator. Ya masa nggak di-impersonate yang nanya. Oke, jadi gue akan mencoba menirukan suara orang yang saya tidak tahu siapa dari namanya doang. 1 dari Casey Vanessa, oh perempuan nih. Halo Kak, lebih baik membuat produk yang mengikuti tren atau membuat produk yang berbeda dengan lainnya? Di satu sisi takut tidak berlangsung lama, di sisi lain takut tidak ada yang tertarik. Terima kasih. Nah itu gimana? Tadi Casey Vanessa ceritanya suaranya gitu. Halo? Halo? Oke. Oh tadi itu kamu? Iya, saya. Itu saya. Kira ada tadi. orang lain yang ngomong. Enggak. Bukan dong. Bukan kan poinnya di situ justru saya menirukan suara orang lainnya gitu. Gitu, Kak. Aku sempat tercengang sih. Oke. Banyak kata takut ya? Iya, dia banyak kata takut nih. Kalau banyak kata takut mungkin itu bukan sesuatu yang baik untuk kamu jadi pebisnis sih gitu. Kalau ketika kamu tidak bisa meredam ketakutanmu. Nah, kalau misalkan mengenai produk harus ngikutin tren atau enggak, menurut aku itu balik lagi ke target market yang kamu tuju. Yang seperti tadi aku bilang, market yang kamu tuju tuh apa gitu. Misalkan aku anak muda gitu. Dan menurut aku makanan yang aku buat selama ini itu nggak ada yang ngikutin tren. Aku nyiptain tren gitu. Dan nggak ada salahnya seriusan. Benar. Asalkan memang itu yang dimauin market gitu loh, yang sesuai sama market. Gitu. Jadi apapun judulnya, mau ngikutin tren, mau yang nggak ngikutin tren, selama itu bisa memenuhi kebutuhan market, pasti jalan. Benar, setuju, mantap. Apapun judulnya, minumnya ternak kopi, mantap. Enggak ya? Tapi ya setuju sih. Jadi teman-teman mungkin buat Casey Vanessa itu kata takutnya tolong dihilangkan, harus berani. Yang penting tahu target marketnya apa dan percaya diri dulu gitu ya. Kedua nih, pertanyaan kedua dari Hanida Triana Rahma. Pak, ini perempuan semua, suara saya laki nih. Kalau impersonate susah, tapi nggak apa-apa. Kristo ditantang. Menurut kakak, strategi apa yang dilakukan para pengusaha UMKM daerah untuk mempromosikan dagangannya? Sedangkan mereka belum paham dengan sosial media. Matur nuwun. Nah itu gimana tuh? Oke. Ini memang challenge banget sih, karena aku sendiri mengalami itu ketika aku bawa festival kuliner aku ke daerah. Ya, banyak UMKM yang belum mengerti apa artinya itu digitalisasi, ya kan? Akhirnya menarik nih. takut, ya, takut untuk bergerak, gitu. Jadi waktu itu aku juga memberikan penyuluhan singkat lah, gitu, kayak apa sih yang harus mereka lakukan, gitu. Satu, mungkin mencari partner yang lebih muda. Gitu loh ya, anak-anak muda daerah juga jangan dikira ini loh, kudet loh. Mereka kan keren-keren sekarang. Benar.
Iya nggak sih? Jadi Benar-benar. misalkan kamu sering nggak sih kayak misalkan ke daerah Jogja, yang Mm-mm. daerah bukan kota besar gitu loh ya. Bener. Itu biasanya kan pelaku bisnisnya udah lumayan legend-legend ya. Ya, ya benar. Legend-legend. Dan mereka takut yang namanya perubahan gitu loh. Karena merasa Hmm. sudah cukup gitu. Menurut aku itu harus ada regenerasi sih. Jadi mungkin nanti Hmm. anaknya yang diajak, dikasih bagian marketing gitu. Dan Mm-mm. itu supaya timnya tuh bagus gitu, seimbang. Benar-benar. Lagi-lagi seimbang gitu. Setuju, setuju. Karena takutnya nanti yang legend ini padahal makanannya lebih enak, cuman karena nggak masuk ke dunia digital, ada misalnya gudeg Mbok Darmi, misalnya gudeg Mbok Darmi ini udah enak padahal tapi udah dari berpuluh-puluh tahun. Cuman ada yang baru tapi dia pakai internet. Nah jadinya padahal gudegnya biasa aja, tapi dia jadinya tenggelam gara-gara perubahan digital. Jadi maksudnya baiknya ada nge-guide juga teman-teman yang lebih muda supaya bisa masuk ke digital juga gitu ya Kak ya? Betul, itu diperlukan Setuju. banget. Karena ya berdasar pengalaman banyak juga yang ngajak anaknya, jadi Mm-mm. keren-keren sekarang, buka resto, terus Oh. tiba-tiba kan sekarang lagi ini banget ya franchise-franchisean, Mm-mm. sampai ke luar kota banyak gitu loh. Itu butuh banget sih. Terus yang kedua, menurut aku apa ya? Mungkin yang namanya inovasi juga perlu sih gitu. Kan Mm-mm. yang seperti aku bilang tadi itu ada teori-teori dalam bisnis yang bisa dicari, itu ada namanya life circle product. Jadi kayak umur produk lu tuh ada umurnya sebenarnya. Jadi Oh misalkan gitu. nanti yang baru baru dirilis mungkin dia grafiknya dari bawah gitu kan. Mm-mm. Terus nanti ketika mulai dipasarin, mulai dikenal, mulai naik gitu. Terus nanti ada kalanya dia turun gitu loh. Pasti orang jenuh atau mungkin ada saingan atau apapun itu juga perlu di apa ya? Di perlu ada tindakan ketika sebelum Oke. turun gitu. Mungkin bisa Oh. melakukan inovasi menu baru. Terus ya menurut aku di zaman sekarang ini terutama aku yang di apa namanya? Digital marketing kuatnya, menurut aku misalkan Instagram, YouTube itu banyak banget manfaatnya sih. Benar, setuju Follow-follow-in banget. aja kayak referensi apa gitu. Tiba-tiba Mm-mm. ntar kepikiran aja mau buat Setuju. produk ini, Benar. dikawinin sama produk ini, jadi baru Benar. gitu loh. Iya, dan sekarang ada kolaborasi-kolaborasi gitu ya Kak? Betul, Dari merek kolaborasi. apa sama apa kolaborasi gitu. Betul, ya kolaborasi. Itu keren Terus sih, inilah mantep. bentuk komunitas, itu menurut aku sangat amat Benar. diperlukan, terutama Ah, di daerah. Karena itu menurut aku sarana belajar yang utama. Aku pun berkembang dari komunitas sebenarnya oh I gitu. see. Dan yang kedua, ya pasti banyak edukasi, penguatan bisa Mm-mm. didapat dari sana, relasi. Gitu. Oke, menarik, menarik. Nah teman-teman nih kalau misalnya mau membuat bisnis, nah itu penting juga tuh. Misalnya ibunya ternyata salah satu dari teman-teman yang tinggal di daerah, mamanya jualan tempe mendoan, tapi terenak sedaerahnya. Siapa tahu ternyata se-Indonesia, cuman kamu nggak tahu aja. Nah itu dibantu mamanya, siapa tahu jualan tempe mendoan, tapi versi Instagram mendoan kui. Nah kan nggak tahu ya. Atau mendoan you. Nah tuh terkenal kirim seluruh Indonesia. Terus kolaborasi juga tuh tadi kata Kak Magda, kolaborasi dan inovasi juga sorry ya. Misalnya Ya, mendoan ada kolaborasi sama ternak kopi, tapi mendoannya rasa kopi. Nah belum tahu kan belum enak. ada apa enggak. Ternyata enak mendoan rasa kopi atau mendoan rasa sang pisang. Nah mendoan pisang, tempe pisang bingung kan? Saya juga. Tapi siapa tahu enak. Benar banget nih, keren banget nih. Nah next, Yosefina Ipimas. Ada apa mas? Perempuan semua mas, nggak apa-apa. Sekarang pakai logat Jawa aja. Halo kak, saya Josi Ilpimas, izin bertanya. Kak, saya masih duduk di semester 4, tapi saya masih maaf. Tapi saya memiliki niat untuk membuka usaha setelah lulus kuliah. Nah, hal atau poin apa yang penting yang harus saya miliki? Matur nuwun sangat, Mbak E. Nah, itu gimana, Kak? Keren ya anak muda sekarang ya, semester 4. Ih, Udah luar mulai biasa makanya bisnis. emang. Iya, kita dulu main gak sih semester 4? Iya, saya semester 4 kuliah pulang nonton Netflix. Ah, udah gitu aja kesehariannya. Keren, anak muda sekarang emang keren banget. Menurut aku yang harus dimiliki satu tim, ya. Karena Mm-mm. ini dunia baru buat kamu nggak,
masih awam gitu. Jadi butuh belajar bersama, membentuk komunitas, terutama komunitas yang positif gitu. Satu tim. Terus yang kedua, strategi gitu. Strateginya disusun rapih nih. Sebelum mengeluarkan banyak modal, coba sana sini produknya, dicoba masak apa, buat dulu strateginya mau apa, timeline-nya dibuat yang jelas gitu. Kalau enggak pasti ngaret, yakin sama aku. Oh gitu. Yakin pasti deh. Kalau Oh, kalau nggak ada jadi harus deadline-nya, di awal strateginya tuh kayak di list gitu ya? di list, iya strateginya di list. Misalkan strategi marketingnya nanti mau kayak gimana gitu loh ya. Misalkan buat Instagram, terus nanti bakal ada apa, pemasarannya di mana. Karena aku pun juga melakukan itu sebelum aku mengeluarkan modal untuk R&D, coba-coba buat makanannya gitu. Karena kalau udah ngeluarin modal itu nanti takut apa ya? Ya terutama yang modalnya terbatas pasti kan pengen modalnya balik gitu loh. Jadi sebelum modalnya ntar ludes, hilang kemana-mana, itu dibuat dulu strateginya, dibuat timeline-nya itu harus banget. Oke, ini timeline bagian dari strategi atau poin ketiganya si timeline ini? Bagian dari strategi menurut aku. Oke. Itu harus ada timeline gitu supaya kalian bekerja juga berdasarkan waktu dan terarah gitu. Mau bulan ini mau ngapain, ngurusin operasional, bulan depan mau ngapain, ngurusin marketing, bulan depan mau ngapain, ngurusin bangun ruko. Gitu itu harus ada gitu, harus ada banget. Kalau nggak pasti ngaret, yakin sama aku. Aku juga pernah melakukan itu dan ngaret sampai kayak hampir setahun. Wow, lama ya. Iya, karena kan ke distract kemana-mana gitu. Belum lagi aku pingin produk aku perfect gitu kan. Itu kan pasti kan jadi makan waktu yang lebih lama lagi. Karena Dan menurut aku perfeksionis jangan jadi mengincar produk yang sempurna. Nggak ada itu. Oh, oke, I see. Nggak Oh, ada. justru jangan terlalu perfeksionis juga ya, Kak? Jangan. Oh, Karena aku juga mengalami itu gitu. Ketika aku rilis ke pasar, ada aja kurangnya pasti. Dan menurut aku masukan dari konsumen itu ya jauh lebih berarti dan itu perbaikan yang perlu dilakukan nanti gitu loh. Jadi pelan-pelan baru perfect gitu. Jangan nyari untuk perfect di awal lah gitu. Karena kalau nggak buka-buka. Benar. Jadi justru perfect ini dalam tanda kutip ini akan dicapai seiring berjalannya waktu walaupun tidak ada yang Betul. namanya juga produk yang perfect ya. Iya. Gitu. Jadi dari masukan-masukan dari dari konsumen juga yang akan membentuk sebuah bisnis makanan ini akan jadi lebih baik lagi justru menuju perfect itu ya gitu ya. Nah ini Terus berarti ada teman-teman juga. tadi 2 poin yang utama banget, 3 nih, sorry. T-strati, asik, T-strati. Tim, strategi, tim lean. T-strati bro, ingat itu selalu di otak. Walaupun timeline ini bagian dari strategi ya, tapi mungkin teman-teman bisa dicatat gitu ya langsung. Mau bikin bisnis, T-strati. Menurut aku timeline itu bagian dari proses sih. Oh gitu. Ya jadi kan itu proses ya, lagi berproses. Jadi selama proses itu kalian juga harus ada sistemnya gitu loh, ada timelinenya yang rapi. Gitu. Jadi menurut aku ada 3 pilar utama gitu loh ngomongnya lah ya. Kalau mau buat bisnis, sumber daya, strategi, sama proses. Oh proses, oke. Tim strategi dan proses. Berubah ya teman-teman, tapi diingat juga tuh. Tistra Pro, asik, Tistra Pro. Bikin bisnis aku namanya Tistra Pro. Ribet tapi ya pengucapannya. Oke mantap, thank you Kak Magda. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Fani Rahmasari. Wadaw. Suara perempuan saya terbatas tapi boleh. Kak Magda, suara jadi begini. Oh nggak apa-apa, pakai suaranya KLL gini. Kak Magda, izin bertanya. Gimana sih cara numbuhin rasa percaya diri kita untuk tetap bisa survive di bisnis yang udah kita bangun pada masa pandemi ini? Itu ya. Oke, cara numbuhin membangun rasa percaya diri? percaya diri ya. Menurut aku sebelum mulai bisnis itu udah harus percaya diri dulu gitu. Jadi ketika masalah apapun yang kamu hadapi seperti pandemi, kamu pun tetap percaya diri gitu. Dan yang kedua, ketika kamu sudah mempunyai tim yang bagus seperti tadi aku bilang, pasti kamu tetap akan percaya diri karena komunitas kamu positif. Misalkan ada 2 orang, pasti satunya lagi bakal nge-backup kamu, kayak mendukung kamu, ayo jangan down gitu. Nah Kak itu gimana sih caranya? Aku penasaran deh, kan ada orang yang percaya diri
tapi jadinya ada orang yang jadinya denial, ngerti nggak sih, kayak pas terlalu percaya diri padahal produknya jelek nih misalnya atau produknya kurang enak nih misalnya, terus dia pede enak dijual ke orang nggak ada yang beli, enak gitu. Nah gimana sih caranya tetap percaya diri tapi tidak denial terhadap masukan orang gitu atau terhadap kritikan gitu? Oh, ini menurut aku yang paling penting juga. Ini di bisnis apapun ya, mau konten creator, mau UMKM, makanan apapun. Kita boleh berprinsip tapi harus adaptif. Karena situasi itu berubah-berubah gitu loh ya. Marketmu juga berubah-berubah gitu. Jadi ya kita harus adaptif ketika menurut aku bagus orang yang ya nggak bagus juga sih, tapi maksud aku bagus ketika dia percaya diri walaupun menurut orang lain tuh makanannya nggak enak gitu. Seenggaknya tapi dia percaya diri dulu, tapi dia juga harus bersikap adaptif gitu. Oke, paham. Ubah Jadi produknya mungkin, dengerin kata customer. jadi istilahnya kayak pede boleh tapi tetap harus mendengarkan customer gitu ya Kak ya? Iya, pasti harus. Itu kan juga Oke. ada rumusnya juga di dalam bisnis. Kayak relationship kamu sama customer itu juga penting gitu. Karena Oh harus ya, dijaga ya? iya harus dong. Benar. Customer itu kan raja. Oh benar, customer is the king. Ya, is the king gitu. Benar. Jadi Jadi ya teman-teman relationship kalau kamu harus dijaga. jadi teman-teman kalau misalnya punya customer itu anggap aja kayak pacar, jangan sampai Betul. putus dong. Disayang customernya. Betul Boleh kali ya banget. Kak, berarti next time kalau bikin bisnis penjualnya diwajibin manggil customernya sayang. Gitu kali ya. Aku gitu. Oh gitu. Iya, di toko aku yang di Mantan yang Makaroni Setan, itu admin aku kalau misalkan mereka habis diwawancarin atau apa, I love you, makasih ya udah datang ke sini. Yang jomblo cepetan, sekarang berangkat. Ayo buruan, cepetan. Udah lama gak di I love you-in kan? Nah, cepetan ayo. Naik motor, naik mobil, naik Grab bebas, mau Gojek bebas, semuanya cepetan. Yuk, cepetan. Biar di I love you-in lumayan. Oke, thank you Kak Magda, lanjut. Nah, akhirnya terima kasih Mas Sony Niro. Aduh, dari tadi udah nungguin. Oh, ini pertanyaannya kayak tipe-tipe cogan gitu ya. Jadi nanya kayak, Kak, Bad boy gitu dong. gimana ya bila cewek lebih sukses daripada cowoknya? Lagian cowok nanya pendek banget. Tapi yaudah gitu, gimana Kak? Gimana sih kalau misalnya cewek lebih sukses daripada cowoknya? Oh, ini berbeda ya dibandingkan UMKM ya pertanyaannya. Iya, Agak makanya saya juga ya emang sebenarnya di otak saya tadi emang ngapain cewek lu lebih sukses? Bagus dong. Harus didukung. Kalau aku gitu sih. Kalau menurut Kak Magda gimana? Sebenarnya ya aku nggak bisa ngomong juga sih, cuma aku juga menjalani hubungan di mana pekerjaan aku ini lebih banyak gitu dibandingkan cowok aku gitu. Dan menurut aku itu sesuatu yang wajar aja kok, karena kan ya balik lagi ya kita sama-sama manusia, apa yang membedakan sih gitu loh ya. Menurut aku ya aku cukup sedikit feminis sebenarnya. Itu toxic maskulinitas toksik menurut aku ketika masyarakat itu ngebebanin cowok, dia harus bekerja keras, harus yang ngasilin duit. Itu kan nggak semua cowok juga mempunyai sumber daya seperti itu gitu loh. Betul. Jadi jangan di pressure juga gitu. Ya aku di sini menurut aku ketika ada perempuan yang mempunyai sumber daya lebih baik ya support gitu loh. Yang laki-laki ini pun support dan berkembang bareng gitu. Iya, benar. Iya. Aku setuju banget sih, karena menurutku kita sudah hidup di 2021 ya. Udah bukan di zaman penjajahan Bapak. Perempuan aja udah bisa ngevote, udah bisa milih sendiri. Masih mikirnya begini sih udah rada jadul pikirannya. Kalau aku merasa juga kayak cewek lebih sukses daripada cowok itu ya wajar nih kebetulan. Wajar aja, biasa aja gitu. Maksudnya kayak apa ya, kita tuh hidup di dunia sekarang di mana pria dan wanita tuh sangat berdampingan banget, dan kita sudah tidak ada yang namanya strata lebih tinggi lebih rendah. Aku sih ngerasa juga, aku menurutku pribadi nggak cuman, ini agak keluar dari UMKM nggak apa-apa ya. Maksudnya menurutku pribadi mau itu bisnis, mau itu rumah tangga, menurutku kalau pria dan wanita menurutku sekarang yang nggak harus ada yang lebih tinggi lebih rendah gitu. Aku juga ngerasa sama pacar gue yang sekarang tuh lebih apa ya, yaudah kita sama-sama sederajat kok,
selo-selo aja nggak ada Iya. yang lebih dominan gitu. Jadi kalau Iya, nggak ada yang ceweknya lebih sukses, ya cowoknya harusnya ngedukung. Cowoknya lebih sukses, ceweknya juga harus ngedukung supaya secara financial, secara hubungan lebih mantep gitu. Tidak ada sama-sama perlombaan. sukses Kalau masih kok. sampai sekarang hubungannya sikut-sikutan, yang ngapain pacaran? Mendingan kalian lomba. Ya kan Kak, bener gak? Tenang Pak, iya kenapa ya Pak ya? Enggak, ini saya Kayaknya- jadi emosi ya, tolong Bang. Oh ya. Enggak bercanda ya, slow. Oke, lanjut. Laurentius Denis Wicaksono, laki lagi, mantap. Bener laki ya? Laurentius kan bener kan? Oke. Ya, halo Kak. Kok jadi suara mirip yang, oh maaf, ini nggak jadi. Halo Kak Magda dan Kak Kristo. Oh ya, halo Laurentius. Saya ingin bertanya nih ya, komunitas apa aja sih yang kita bisa ikuti untuk memulai mendukung dan mempertahankan kita dalam berbisnis? Nah gitu, apa tuh? Oke, kalau untuk komunitas, kamu sendiri yang nyari dong di daerahnya, jangan males. Bener. Iya, tapi kalau aku sendiri, aku kan sering tiap hari juga diundang sama resto ya. Mereka juga banyak cerita gitu loh, ada komunitas apa aja sih sama pelaku resto gitu. Itu ada loh, mungkin kamu bisa search di Instagram, kayak misalkan komunitas di daerah kamu tuh restoran yang terkenal misalkan apa, let's say Sang Pisang gitu loh ya. Sang Pisang. Dan ternyata setelah kamu kepoin, punya komunitas kan seperti ini, kayak ada acaranya Gebir UMKM gitu. Jadi mungkin susah nyari komunitasnya tuh kayak gimana, dari mana nggak tahu. Mungkin bisa dicari dari restoran yang terkenal di daerah kamu tuh apa, pasti yang punya biasanya tuh dia punya komunitas sendiri lah. Gitu. Oh, oke. Jadi balik lagi ke kata Kak Magda di awal tadi ya, riset. Karena itu penting banget. Dari riset akan menemukan komunitasnya, betul? Betul. Mantap. Oke, aku boleh next lagi ya nih. Ini pertanyaan dari Novi Tresiani. Assalamualaikum, mari semuanya, makasih. Aduh, perempuan lagi. Oke. Aku pengen banget berbisnis, tapi masih ragu-ragu. Takut jualan tapi tidak ada yang beli gitu loh. Solusinya apa Kak? Ini balik nih kayaknya yang awal nih soal takut ya. Berarti intinya sama ya Kak, berarti takutnya hilangin dulu ya? Iya, takutnya dihilangin dulu dan mungkin bisa punya ini project pilot. Oh, Misalkan project pilot. Apa tuh? Iya, uji coba dulu, tes produk kamu mungkin dijual dalam skala kecil ke teman-teman kamu, mereka nerima atau enggak gitu. Jadi dites dulu, tes pasar gitu lah ceritanya. Oke, jadi kalau misalnya sekarang mungkin karena lagi pandemi, kalau dulu kan suka di sekolah misalnya jualan kroket di kelas, ayo ada yang mau beli nggak teman-teman? Kalau sekarang lagi pandemi mungkin kalian bisa jualan di sosmed tapi kasih taunya ke teman-teman dulu, atau mungkin kalau depan belakang ada tetangga, tolong jangan ansos. Nah kalau ada tetangga samperin, ibu saya sekarang jualan kroket gitu, bisa juga ya. Tapi pakai masker kan jualannya gitu kan bisa. Jadi skala Grup kecil, WA oke. kan banyak Terakhir, ibu-ibu, ya kan? kenapa? Di grup WA kan banyak ibu-ibu gitu. Oh grup WA bener, grup WA komplek biasanya tuh mamanya kan ada nih, mamanya di grup WA komplek. Daripada ngomongin Pak RT mulu suka nyuci mobil tiap hari, mending jualan ya kan, lebih sehat. Oke, terima kasih Kak Magda, thank you so much. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan sangat baik. Semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan insight yang luar biasa ya. Nah setelah webinar ini teman-teman juga jangan langsung pergi ya. Karena akan ada link survei kepuasan yang akan kita bagikan untuk nantinya kamu juga mendapatkan e-sertifikat. Jangan lupa juga kamu subscribe YouTube Satu Indonesia ya. Nah sebelum Kak Magda berpamit dari sini, mungkin boleh dulu dong. Aku minta top words dari Kak Magda untuk penutup gitu. Sorry kenapa Kristo tadi agak It's okay. You don't need to be sorry. Yang sorry harusnya internet ya. Internet minta maaf. Maaf ya. Ya boleh nggak apa-apa. Oke Kak Magda boleh nggak sebelum menutup live YouTube Bincang UMKM kita sore ini boleh minta top words dari Kak Magda. top words-nya. Ya pastinya semuanya harus kuat dalam menjalani situasi pandemi ini. Karena kan makin kesini makin banyak regulasi yang membatasi kita gitu loh ya.
ketika kalian mau punya bisnis, mungkin bisa dimulai dari sekarang gitu loh ya, plan-plannya itu, karena pada akhirnya situasi ini juga bakal berlalu gitu. Apalagi kemarin kan juga ada vaksin, jadi pasti situasinya bakal cepat berlalu. Kalian yang penting terarah, yakin, dan punya plan yang rapih gitu. Pasti plan apapun, bisnis apapun yang kalian udah jalani gitu, itu pasti bakal berjalan. Mantap. Thank you Kak Magda. Tepuk tangan dulu untuk Kak Magda dong. Gok. Sampai ketemu lagi Kak Magda di sesi-sesi berikutnya. Bye-bye. Thank you. Tiruin suara aku dong. Ya. Tiruin suara Kak Magda. Oh dia minta terakhir nih. Nggak apa-apa ya. Oh, oke. Disuruhin tiruin suara Kak Magda. Oke. Halo semuanya. Barbar kuy. Dah bisa gitu doang. Maksa banget ya. Makasih Kak Magda, semoga tidak tersinggung. Semuanya. Thank you, dadah. Sehat-sehat. Ya sehat-sehat. Oke, barusan saya menirukan suara Kak Magda dengan fail. Semoga teman-teman tidak langsung close YouTube-nya ya karena geli. Nah, seru-seruan kita hari ini bukan cuma sampai di sini ya teman-teman sahabat, tapi kalian dapat ikutan program flash sale. Flash sale. Nah itu produk UMKM yang sudah diadakan dari kemarin sampai hari ini di jam 1 sampai jam 3. Dan selanjutnya jadi habis ini langsung pasang waker. Yang kebiasaan ketiduran kayak saya, tolong pasang wakernya 2 kali jam 5 sampai jam 7 malam. Selain itu sahabat jangan lupa kunjungi pameran UMKM di website Gebiar UMKM, yaitu adalah www.gebiar/umkm.com, dan belanja produknya ya untuk mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Oke, sampai kita di penghujung acara. Terima kasih teman-teman yang udah nonton live stream ya. Festival Gebiar UMKM. Semoga, sedih saya mau berpisah gini tuh. Semoga apa yang sudah kami bincangkan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih untuk seluruh peserta atas apresiasinya udah nemenin kita pada kesempatan kali ini. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap berpikir positif ya sahabat semua. Oke, calm down Chris. Oke. Semoga pandemi cepat berlalu, sehat selalu sahabat. God bless you, sampai ketemu lagi. Dadah. Harapan bangsa kita untuk meraih mimpi bersama produk dalam negeri. Hebat ini bertujuan untuk mengembangkan brand lokal naik kelas.